Shalom saudara-saudara, selamat jumpa lagi dan selamat Paskah saya ucapkan buat kita semua. Sekarang kami mengajak, mari kita sama-sama masuk hadirat Tuhan untuk sejenak merenungkan firman Tuhan mengawali hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami di malam yang sudah lewat. Terima kasih untuk hari baru yang Kau anugerahkan. Dan mengawali hari ini kami rindu untuk memikirkan lagi firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, membimbing kami, supaya pertama-tama kami mengerti, memahami maksud-maksud Tuhan. Yang kedua, supaya juga kami makin bertumbuh di dalam pengenalan akan kebenaran Tuhan. Yang ketiga, supaya kami makin hari makin bertumbuh menjadi lebih baik lagi di dalam kuasa tuntunan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami menyambutnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang ini kita akan membaca Matius 28 ayat yang pertama. Matius 28 ayat yang pertama berkata begini. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan. Nah, lewat Matius 28 ayat 1 yang kita baca ini, saya mengajak kita untuk memikirkan satu tema, yaitu teologi Sabat. Nah, saudara-saudara, ketika kita hendak memikirkan tema tentang teologi Sabat ini, artinya kita akan melihat alasan-alasan teologis Alkitabiah mengapa umat Kristen menjadikan hari pertama, yaitu hari Minggu, sebagai hari Sabat dan bukan hari ketujuh, yaitu hari Sabtu. Mengapa kita perlu memikirkan ajaran Alkitab tentang Sabat ini? Paling tidak ada dua alasan. Yang pertama, karena ada pandangan di sekitar gereja bahwa hukum keempat menuntut dipeliharanya hari Sabtu dan bukan hari Minggu sebagai hari Sabat Tuhan. Karena itu, menurut pandangan ini, menjadikan hari Minggu itu sebagai hari Sabat adalah menyimpang dari Alkitab. Yang kedua, sehubungan dengan yang pertama tadi, maka warga gereja, dalam hal ini warga Gemim tentunya, perlu diingat-ingatkan terus tentang landasan Alkitabiah, mengapa gereja umumnya memaknai hari Minggu itu sebagai hari Sabat. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Matius 28 ayat 1 yang kita baca tadi berbicara tentang tiga hal yang berkaitan dengan dua orang perempuan yang bernama Maria. Yang pertama, frase setelah hari Sabat lewat. Ini menunjukkan bahwa dua Maria ini adalah perempuan Yahudi yang taat melaksanakan atau merayakan Sabat sesuai hukum Taurat. Ya, di sepanjang hari Sabat, yaitu hari Jumat pukul 6 sore sampai dengan Sabtu pukul 6 sore, umat Yahudi itu tidak boleh bekerja dan melakukan perjalanan lebih dari 2000 langkah atau lebih dari 1 mil. Nah, yang kedua, ayat 1 ini menunjukkan bahwa dua perempuan yang bernama Maria ini, mereka memiliki kerinduan yang besar untuk berziarah ke kubur Yesus. Begitu Sabat lewat dan menyingsingnya fajar di hari pertama, yaitu hari Minggu, baru mereka bergegas ke kubur Yesus. Nah, sebenarnya dari Sabtu pukul 6 sore hari Sabat sudah lewat dan mereka sudah boleh ke kubur. Namun karena itu sudah menjelang malam, tentu mereka tidak melakukannya. Nanti di pagi hari Minggu, begitu fajar menyingsing, baru mereka pergi ke kubur Yesus. Yang ketiga, hari pertama minggu itu tentu menunjuk pada hari Minggu. Ayat 1 ini memang belum sampai pada narasi tentang Yesus yang bangkit. Namun ayat 1 ini tentu merupakan bagian dari narasi perikop Matius 28 ayat 1-10 yang mengisahkan fakta kebangkitan Yesus. Jadi kita sudah boleh mengatakan bahwa peristiwa kebangkitan Yesus itu terjadi pada hari pertama atau hari Minggu. Hari pertama atau hari Minggu itulah yang kemudian oleh umat Kristiani dipandang sebagai hari Sabat. Maka mari kita melihat sejenak apa kata firman Tuhan tentang hari Sabat. Hal mengenai hari Sabat itu adalah hukum keempat dari 10 hukum Taurat. Nah, hukum keempat itu tertulis dalam Keluaran 20 ayat 8 dan 11 yang berkata begini. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan
atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum keempat ini menyatakan bahwa umat Allah harus menguduskan hari ke-7 sebagai hari Sabat Tuhan Allah. Saudara-saudara, secara harfiah kata Sabat berasal dari bahasa Ibrani yang artinya istirahat atau berhenti bekerja. Jadi, hari Sabat artinya hari istirahat. Melalui hukum keempat, Allah menuntut agar umat Allah menguduskan hari di mana Allah berhenti bekerja mencipta. Dan hari di mana Allah berhenti dari pekerjaan mencipta itu adalah hari ke-7. Karena itulah hari ke-7 kemudian disebut hari Sabat atau hari istirahat yang dalam bahasa Indonesia disebut hari Sabtu. Nah, kalau dalam hukum keempat hari Sabat itu menunjuk pada hari ke-7 atau hari Sabtu, maka bagaimana ceritanya sehingga hari Sabat itu oleh umat Kristiani menunjuk pada hari pertama atau hari Minggu? Jemaat yang dikasihi Tuhan, umat Kristen adalah juga umat yang menjalankan perintah Tuhan untuk menguduskan hari Sabat. Memang dalam tradisi Yahudi, hari Sabat dipandang sebagai hari terakhir dalam siklus 1 minggu, yaitu hari Sabtu. Itu didasarkan pada tatanan hari dalam proses penciptaan yang dilakukan oleh Allah, di mana Allah mencipta selama 6 hari, lalu hari ke-7 dia berhenti dan menguduskan hari ke-7 itu. Namun mari kita memperhatikan beberapa hal ini. Pertama, saat Yesus mati disalib, tabir atau tirai di bait suci yang memisahkan ruang Maha Kudus dan ruang kudus terbelah 2. Artinya apa? Artinya sistem peribadahan perjanjian lama atau sistem keagamaan Yahudi yang berpusat pada hukum Taurat beralih kini berpusat pada Yesus. Sistem peribadahan umat perjanjian lama sebagaimana yang diformulasikan dalam hukum Taurat sesungguhnya hanya bayang-bayang yang menjadi nyata nantinya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Hewan korban dalam perjanjian lama hanyalah gambaran yang menunjuk pada Yesus yang adalah korban yang sempurna untuk penebusan dosa manusia. Imam besar dalam perjanjian lama hanyalah gambaran yang menunjuk pada Yesus yang adalah imam besar agung yang sempurna, pengantara sempurna antara umat dengan Allah. Bila dalam perjanjian lama, imam besar bertugas untuk 1 tahun 1 kali masuk ke ruang Maha Kudus di dalam bait Allah, dalam rangka memercikan darah korban ke tabut Allah dan keluar untuk menyatakan pengampunan dosa kepada umat. Pada saat Yesus mati di salib itu, tabir bait suci robek karena kini Yesuslah yang telah menjadi imam besar agung yang membawa dirinya sendiri sebagai korban yang sempurna kepada Allah demi menebus dosa manusia. Demikian pula melalui kematian dan kebangkitan Yesus, sistem hari peribadahan yaitu hari Sabat direvisi. Allah menetapkan urutan yang baru ketika Ia membangkitkan Kristus di hari pertama minggu itu dan mulai mengumpulkan gerejanya untuk beribadah pada hari pertama, yaitu hari Minggu. Yang kedua, sehubungan dengan kematian dan kebangkitan Yesus yang merevisi sistem peribadahan perjanjian lama atau sistem peribadahan yang berpusat pada Taurat tersebut di atas, maka gereja memandang hari ke-7 sebagai hari Sabat yang ditetapkan dalam hukum keempat itu adalah proporsinya, bukan urutannya. Menetapkan hari ke-7 dalam pengertian proporsi dan bukan urutan, berarti ada 1 hari di dalam 7 hari yang ditetapkan sebagai hari perhentian atau hari istirahat dari pekerjaan untuk gereja beribadah kepada Tuhan. Dalam terang pengertian proporsi itulah, maka gereja memandang hari pertama yang adalah hari kebangkitan Yesus merupakan hari Sabat Kristen. Dalam terang itu jugalah kemudian kita memahami apa yang Rasul Paulus katakan dalam Kolose 2 ayat 16-17 yang berkata begini. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat.
Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Saudara-saudara, Kolose 2 ayat 16 dan 17 itu dilatar belakangi oleh konteks gereja perdana di masa para rasul, di mana ada orang-orang Kristen asal Yahudi yang ingin meneruskan adat istiadat agama Yahudi, termasuk menuntut gereja meninggalkan hari Minggu dan kembali beribadah pada hari ke-7 atau hari Sabtu. Maka Paulus menasihati jemaat Kolose agar tidak terpengaruh dengan ajaran itu dan tetap teguh berpegang pada keyakinan Sabat Kristen, yaitu hari Minggu, bukan hari Sabtu. Dalam terang keyakinan bahwa hari Sabat Kristen itu adalah hari pertama, karena Yesus bangkit pada hari pertama dan Allah mengumpulkan gereja untuk beribadah pada hari pertama, maka kemudian hari Sabat Kristen yang adalah hari Minggu itu disebut juga oleh gereja perdana sebagai hari Tuhan. Jadi, sekali lagi, mengapa gereja menjalankan Sabat pada hari Minggu meskipun hari Sabat yang dimaksud pada hukum keempat adalah hari Sabtu? Sekali lagi ada dua alasan. Pertama, yaitu karena regulasi keagamaan dalam hukum Taurat Yahudi sebagaimana yang dapat dilihat dalam Perjanjian Lama hanyalah bayang-bayang yang menunjuk pada Yesus yang menjadi nyata di dalam Yesus. Yang kedua, karena itulah Allah mengumpulkan gerejanya untuk beribadah pada hari pertama di setiap minggu, karena Yesus bangkit pada hari pertama atau pada hari Minggu. Nah sekarang, mari kita lebih maju lagi untuk memikirkan bagaimana hari Sabat Kristen, yaitu hari Minggu, harus dikuduskan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah melihat tadi bahwa kata Sabat berarti istirahat. Hal ini berarti berhenti dari berbagai aktivitas yang biasanya dilakukan selama 6 hari dalam seminggu dengan tujuan menguduskan atau memisahkan satu hari bagi Tuhan. Istirahat di sini bukanlah dalam pengertian berhenti beraktivitas lalu berdiam diri atau tidur. Allah beristirahat setelah 6 hari melakukan penciptaan, tetapi ia masih aktif menopang dunia dengan kuasa providensi atau pemeliharaannya. Ini berarti pada hari Minggu, Allah menuntut kita untuk melakukan aktivitas yang berbeda. Apa? Yaitu beribadah kepada Tuhan Allah kita yang di dalamnya menyembah Dia dan mempelajari firman-Nya. Relasi dalam penyembahan kepada Tuhan dan tuntunan firman-Nya itulah yang kemudian akan menuntun kita untuk melaksanakan aktivitas, tugas, dan tanggung jawab kita pada 6 hari lainnya. Jadi, pada hari Minggu kita harus berhenti dari berbagai aktivitas yang biasanya dilakukan selama 6 hari dalam seminggu itu, dan itu berarti tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diembankan sebagai tugas dan tanggung jawab ke pundak kita, yang berkaitan dengan profesi-profesi dan pekerjaan-pekerjaan sebagai mata pencarian kita. Juga termasuk di dalamnya berhenti dari aktivitas-aktivitas lainnya seperti rekreasi atau refreshing yang bisa dilakukan pada 6 hari lainnya, lalu mengkhususkan hari Minggu sebagai hari beribadah kepada Tuhan saja. Namun tentu ada pekerjaan yang dikecualikan, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia lainnya yang sifatnya harus dikerjakan. Misalnya, seorang dokter bedah, jika ada pasien yang kecelakaan dan harus segera dilakukan tindakan operasi, maka meski hari Minggu dokter itu harus mengerjakan pekerjaan operasi itu. Nanti kalau pekerjaan itu selesai dan masih bisa beribadah di gereja, ia boleh menghadiri ibadah di gereja. Kalau tidak sempat, beribadah sendiri atau bersama keluarganya juga boleh. Juga pekerjaan lainnya seperti driver dan penjual bahan makanan. Mereka juga dibutuhkan pekerjaannya di hari Minggu oleh banyak orang lain. Namun tentu mereka harus beribadah terlebih dahulu baru menjalankan pekerjaannya. Demikian juga orang-orang yang pekerjaan utamanya justru pada hari Minggu seperti para pendeta dan pekerja gereja lainnya. Hari Sabat atau hari Minggu tidak dimaksudkan untuk menghalangi kebutuhan manusia akan kesehatan, makanan, dan mobilitas. Hari Sabat tidak dimaksudkan untuk menjadi penghalang bagi aktivitas-aktivitas memberi pertolongan kepada manusia yang berada dalam keadaan-keadaan darurat. Selain dari pengecualian-pengecualian itu, mari kita taati apa yang Tuhan firmankan ini, yaitu menguduskan hari Sabat dengan tidak bekerja, berdagang, dan lain-lain,
dan hanya beribadah kepada Tuhan saja. Demikian juga oleh karena hari Sabat atau hari Minggu diperintahkan oleh Tuhan untuk kita kuduskan sebagai hari beribadah kepada Tuhan. Bukan berarti lalu 6 hari lainnya kita boleh tidak beribadah dan boleh melakukan hal-hal yang tidak kudus. Tidak seperti itu dimaksudkan. Justru 6 hari lainnya harus kita isi dengan aktivitas-aktivitas yang kudus juga, yaitu bekerja dalam kekudusan dengan melakukan pekerjaan kita secara benar sesuai kehendak Tuhan, termasuk di dalamnya bekerja dengan rajin, serta menjauhkan diri dari segala kecemaran dosa dengan senantiasa melawan setiap godaan dosa, berjuang mengalahkannya dan berupaya sedapat mungkin untuk hidup kudus dalam kebenaran sesuai dengan firman-Nya. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun kami, agar supaya kami dapat mewujudkan kehendak-Mu menguduskan hari Sabat. Kiranya Roh Kudus menolong kami, agar supaya kami menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang sungguh-sungguh, sehingga setiap hari Minggu kami ada di rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus membimbing kami agar supaya kami mampu untuk meninggalkan pekerjaan-pekerjaan, termasuk mencari nafkah, mencari uang di hari Minggu, oleh karena sudah sepatutnya bagi kami hari Minggu itu ada di rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Apabila engkau mendapati seringkali kemalasan menguasai pikiran dan hati kami, sehingga kami seringkali tidak beribadah pada hari Minggu di rumah Tuhan, kiranya kuasa firman-Mu saat ini mengubahkan kami dan menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang tahu menguduskan hari Sabat, dan setiap hari Minggu memiliki dorongan yang kuat yang disertai dengan adanya sukacita untuk datang ke rumah Tuhan, beribadah hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini, baik dalam aktivitas, berjuang, bekerja, mengabdi, mencari nafkah, maupun kami anak-anak-Mu yang dalam aktivitas studi. Tuhan berikan kepada kami hikmat untuk melakukan semua bagian kami. Lindungi kami, jauhkan dari segala macam mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, sakit, penyakit, dan dari segala yang jahat. Apabila ada yang sedang dalam pergumulan, kiranya Tuhan tolong. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang lemah Tuhan jamah kuatkan, yang sedang dalam problematika, masalah, persoalan, sepelik apapun, kiranya Tuhan campur tangan, beri jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami, syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudara akan program pemahaman firman di saat pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan bila saudara merasa diberkati lewat program ini, berkenan kiranya untuk menekan tombol subscribe demi semakin mensupport kami dalam memaksimalkan pelayanan lewat media sosial ini. Demikian, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.